Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan salah satu ada yang memimpin doa. Mas Farid. Duduk siap, bro. Sebelum kita mengawali KBM pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar berkah ilmu kita. Doa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma. Baik, ya. Baik, untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang yang namanya teks deskripsi ya. Teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi itu? Atau deskripsi teks? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak kalian ini bisa nggak artinya menyebutkan apa saja yang ada di ruangan ini? Bisa nggak? Atau mungkin bisa mendeskripsikan nggak? Jadi deskripsi itu adalah menjelaskan tentang sesuatu gitu loh. Artinya apa yang ada di dalamnya atau memberi gambaran gitu loh. Misalkan tentang SMK ini, apa yang ada di dalamnya itu? Nah, itu yang namanya teks deskripsi. Tapi lebih jelasnya kita akan mulai ya. Apa itu teks deskripsi? Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, ya, tempat atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan hal yang digambarkan. Nah, jadi kalian itu menceritakan tentang suatu objek, bisa tempat atau mungkin ruangan atau peristiwa gitu. Misalkan teks deskripsi tentang SMK Miftahul Huda. Jadi apa yang ada di dalamnya ini kalian ceritakan gitu. Kalian sampaikan. Atau mungkin dalam sebuah keluarga ya. Ya. Misalkan keluarganya Mas Faris misalkan. Keluarganya Mas Faris berasal dari mana? Mungkin dari mana? Iya. Dari Riau. Di Riau tinggal di Bengkalis ya. Mas Faris mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Juga mempunyai 4 orang adik, misalkan seperti itu. Disebutkan satu-satu. Terus di rumahnya Mas Faris itu ada apa saja gitu. Nah, itu deskripsi gitu. Teks deskripsi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Bisa orang, bisa hewan, bisa benda, bisa tempat, bisa suasana, ataupun peristiwa secara konkret berdasarkan panca indera. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa gitu ya. Nah, jadi itu bisa diceritakan melalui teks deskripsi. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Ya. Teks deskripsi itu cirinya yang pertama adalah menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Nah, misalkan di ruangan ini, apa yang ada di ruangan ini? Apa, ayo? Komputer. Ada komputer, ada meja, ada proyektor, ada kipas angin, ya kan? Punya berapa jendela?
6 jendela. Ada berapa pintu? 1 pintu kan gitu kan? Ya. Ada berapa komputer di sini? Ya. Ada 7 komputer kan gitu kan? Ya. Seperti itu. Nah, itu namanya teks deskripsi tentang suatu tempat. Nah, terus yang kedua melibatkan kesan pribadi penulis terhadap objek. Nah, kesan penulis, tentu saja ketika kalian mendeskripsikan sesuatu gitu ya, itu kan berdasarkan apa yang kalian lihat, bukan kaidah kebahasaan. Ya, ini menggunakan kata sifat atau adjektiva ya, indah, luas, ya, indah, luas, harum, tenang dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata benda atau nomina. Ya, ini untuk menyebut objek, baik itu rumah, taman, gunung dan pantai dan juga sebagainya. Ya Mas Faruk ya. Yang ketiga apa Mas Faruk? Kaidah kebahasaannya. Menggunakan kata kerja indera atau verba perseptif. Ya, ini bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan. Yang keempat menggunakan kata depan. Di, ke, dari, pada. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan majas atau perbandingan. Ya, ini untuk memperjelas gambaran, misalnya majas metafora atau simile gitu ya. Dan juga simile. Nah, terus langkah-langkah menulis tes deskripsi. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan dideskripsikan. Ya. Jadi kalau kalian ingin mendeskripsikan sesuatu gitu ya, tentukan dulu objek yang akan dideskripsikan ya Mas Rosid. Yang kedua, mengamati objek secara langsung atau melalui media. Jadi bisa melalui media atau secara langsung. Jadi kalian mengalami secara langsung gitu loh. Seperti itu. Yang ketiga adalah mencatat hasil pengamatan dengan detail. Ya. Nah, makanya kan besok kan kalian akan mengadakan KI gitu ya. KI ke beberapa tempat kan gitu kan. Untuk kunjungan industri ke beberapa tempat. Yang pertama kan ke PT Inet kalau nggak salah ya. Atau Inet di Jogja kalau nggak salah. Yang kedua nanti di perusahaan pembuatan sepeda motor listrik. Nah, nanti ketika kalian udah balik gitu ya, setidaknya ketika nanti di kelas pas pelajaran itu kalian bisa menceritakan atau mendeskripsikan apa yang telah kalian lakukan. Jadi misalkan di PT Inet gitu ya, apa yang ada di sana gitu. Jadi apa yang ada di sana. Jadi apa-apa saja itu kalian harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan nanti. Ya, selanjutnya adalah menyusun kerangka teks. Jadi bagian identifikasi, deskripsi bagian dan juga kesimpulan atau kesan. Dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi penuh. Dan yang keenam melakukan revisi agar teks lebih menarik dan jelas. Nah, misal, ayo Mas siapa ini? Mas Tintom. Kemarin kan kalian sudah melakukan prakerin toh? Ya Mas Faruk. Kemarin kan satu tempat enggak? Enggak toh. Beda tempat kan? Nah, coba kalian deskripsikan tempatmu PKL kemarin seperti apa gitu. Yo, tempatmu kira-kira kemarin PKL tempatnya seperti apa? Ada apa saja gitu yang ada di sana? Apa saja yang dilayani di sana gitu. Bengkelnya di mana? Hah? Maksudnya nama bengkelnya apa? Nur Motor. Nur Motor itu berada di daerah mana? Di Solomadu, Karanganyar kan? Maksudnya dia di Karanganyar ya. Terus di sana yang dilayani untuk perbaikan apa saja?
Servis motor. Apa saja servis motornya? Misalkan. Bisa ganti ban nggak di sana? Bisa. Ganti oli? Ganti oli bisa ya. Nah, jadi identifikasi itu adalah pengenalan awal tentang bengkel tersebut. Misalnya bengkelnya namanya Nur Motor, berada di Colomadu. Nah, itu sudah bagian dari identifikasi. Terus masuk di bagian apa intinya, ya, atau bagian deskripsinya. Jadi di sana melayani servis sepeda motor dari mengganti oli, ya, terus ganti ban, nambal ban, kan gitu kan, ganti gear, ganti rantai, kan. Seperti itu. Jadi dijelaskan secara detail. Nah, baru masuk di bagian kesimpulannya atau kesannya. Jadi dibandingkan dengan bengkel yang lain, Nur Motor mempunyai kelebihan, yakni apa? Misalkan didukung dengan peralatan yang canggih, gitu kan, dibandingkan dengan bengkel yang lain. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya contoh teks deskripsi. Misalkan judulnya adalah tentang barang tritis. Ya, tentang barang tritis. Barang tritis terletak di pesisir selatan Yogyakarta. Pantai ini terkenal dengan hamparan pasir hitam yang luas dan ombaknya yang besar. Ya. Saat sore hari, matahari tampak perlahan turun di ufuk barat, memantulkan warna keemasan di permukaan air laut. Angin sepoi-sepoi berembus lembut membawa aroma laut yang khas. Suara deburan ombak berpadu dengan kicauan burung samar menciptakan suasana yang damai. Barang tritis tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan legenda yang menarik bagi masyarakat sekitar. Nah, dari sini, dari contoh teks deskripsi yang di depan ini ya, yang saya bacakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan gitu kan. Nah, struktur kalimat di atas itu nanti terbagi menjadi 3, gitu kan. Yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga penutup atau kesan. Nah, bagian identifikasinya tentang teks deskripsi. Bagian teks deskripsi ada apa saja? Ada 3 tadi kan? Apa saja? Identifikasi. Mas Alfian? Deskripsi. Bagian. Yang terakhir? Kesimpulan atau kesan. Ya. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Silahkan salah satu memimpin doa. Silahkan. Duduk siap, bro. Karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya bukan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.